lanjut ke part kedua. Di sini aku bakal tanya-tanya sama Nazla, gimana sih tips dan metode apa sih yang Nazla lakukan bisa sampai lulus di salah satu instansi kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Jadi buat teman-teman adik-adik aku, adik-adik kita semua yang baru lulus, tapi by the way katanya STAN nggak buka untuk tahun ini ya, nggak buka pendaftaran. Ya betul. Jadi untuk tahun ini sayangnya buat adik-adik yang pengen menjadi akuntan atau fiskus, untuk tahun ini memang tidak dibuka. Tapi mungkin rezekinya di tahun depan. Oke nih teman-teman, kan tadi kita udah berbincang-bincang di part 1 kalau Nazla itu dulunya sempat menjadi salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu universitas di kota Banda Aceh. Nah, kasih tips dong buat Nazla, mana tahu ada teman-teman yang nonton yang mungkin saat ini dia sedang menjalani kegiatan mungkin menjadi seorang mahasiswi juga seperti Nazla kayak gitu, tapi dia juga punya mimpi seperti Nazla juga gitu kan. Nah, bagi ini caranya dong atau metode apa sih ketika Nazla harus manage waktu yang tepat ketika harus membagi dua waktu yang untuk belajar untuk menuju PKN STAN dan untuk belajar di salah satu fokus ujian kampusnya seperti itu. Oke. Jadi tips dariku tuh yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu cukup penting ya, Ta. Jadi walaupun kita punya mimpi nih, misalnya mau melanjutkan ke IPDN, sementara kita masih kuliah, gitu ya. Gitu. Kalau aku adalah step by step. Jadi sepanjang 6 bulan aku persiapan, 6 bulan, di 3 bulan pertama aku harus fokus selama di kampus, harus fokus sama apa yang diajarkan sama dokter. Pulang, iya, sama dosen. Pulang ke kos itu there's no time untuk main-main lagi. Langsung yang bisa dikerjakan untuk persiapan STAN ya dilakukan. Dan gini, memorsir belajar di 1 hari itu nggak bisa. Atau di situ mau tes, sebulan mau tes itu juga susah. Jadi memang harus diatur lebih dulu, lebih awal. Dan misalnya kita persiapannya 6 bulan, berarti dari 6 bulan itu kita udah start belajar. Nah, jadi kalau misalnya kita masih mengikuti perkuliahan, di kampus benar-benar belajar buat kuliah. Karena apa? 2 kemungkinan, bisa lulus di PKN STAN atau di kedinasan yang kita mau, atau kita tidak lulus dan harus melanjutkan perkuliahan kita. Nah, kalau kita berfokus terlalu dalam ke PKN STAN ini atau ke kedinasan yang kita mau, nanti kalau misalnya nggak lulus, terus jadi nanti nilainya jelek di perkuliahan yang kita jalani sekarang. Nggak bisa gitu juga. Jadi memang ada step by stepnya. Kapan urgennya kita emang harus fokus ke kedinasan, kapan memang kita harus bagi 2, 50-50 dulu. Jadi pertama, kalau memang persiapannya 6 bulan, 3 bulan pertama atau 2 bulan pertama, fokus ke perkuliahannya. Maksudnya, di saat di kampus, lagi belajar, memang belajarlah benar-benar masalah perkuliahan itu. Pulang, memang jangan banyak lagi main-main, nongkrong-nongkrong sama temen, pokoknya ngelakuin hal-hal yang nggak penting, yang memang benar-benar wasting time. Nah, itu dijauhi, dihindari dulu sama 6 bulan. 6 bulan sebentar kok, sebentar. Tahan-tahan diri dulu aja, gitu loh. Nah, di rumah udah mulai mencicil belajar, gitu. Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Kalau nggak salah ini ya, kesimpulannya adalah ketika memang yang si personnya ini mungkin nggak punya kegiatan apapun selain memang dia fokus untuk belajar untuk PKN STAN, beda sama teman-teman yang mungkin saat ini lagi kuliah tapi pengen ikut ujian di Iya, soalnya tipsnya beda ya. Iya, jadi lebih ekstra gitu loh Nazla ya kan. Lebih ekstra sama orang yang memang nggak ada kegiatan selain apapun. Emang dia fokus untuk menuju PKN STAN seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak ada kata yang nggak mungkin sih. Semua tuh lebih kepada tergantung kita yang manage waktunya gimana gitu. Semuanya bakal bisa ketika kita manage waktunya gimana. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa untuk apapun itu, karena aku yakin ketika kita mau bener-bener niat, itu semua bakal ada jalannya. Bener ya Nazla? Nah, selanjutnya, selama itu kalau boleh tahu nih untuk STAN ya, itu ada berapa tes nih? Ada berapa pada saat pendaftaran tuh pada berapa tes yang harus diikuti oleh peserta? Jadi setiap penerimaan setiap tahun itu berbeda-beda. Ada yang menjalani 3 tes, ada yang menjalani 1 tes, sekali tes, tapi semua materi di hari itu juga. Nah,
ada yang memang kembali di tahun 2017 itu kita harus hadapin 3 tes. Yang pertama TPA TBI dulu, terus yang kedua kalau udah lulus kita hadapi kesehatan, terus yang ketiga baru SKD. SKD itu pertanyaan seputaran kebangsaan, wawasan kebangsaan, terus masalah undang-undang dan lain-lain lah ya, kepribadian juga. Nah di tahun 2018 yang aku ikuti, which is yang dimana aku lulus, nah itu satu tahap aja, tapi semua materi itu di hari yang sama. Bedanya adalah kalau memang mau ambil kepabeanan dan cukai, itu emang aku harus menghadapi tes kesehatan, harus lari karena pabeanan dan cukai itu lebih ke semi militer. Nah, tapi kalau perpajakan, terus kalau manajemen keuangan dan lain-lain, itu dia kayaknya administratif ya. Jadi nggak terlalu memerlukan fisik. Jadi tesnya cuman TPA TBI terus SKD. Namun memang disatuin jadi 1 hari gitu, dan itu memerlukan persiapan yang matang gitu. Jadi tadi aku sempat dengar ada administratif, ada bea cukai juga. Sebenarnya dalam PKN STAN ini ada berapa konsentrasi sih, Nazla? Ya, jadi maksudnya konsentrasi itu jurusan ya? Iya, jurusan. Untuk jurusan itu ada 4, kepabeanan dan cukai, pajak, terus akuntansi sama manajemen. Nah, kalau boleh tahu Nazla di bagian mana nih? Aku di jurusan terfavorit, yaitu pajak. Bangga ya, kita bangga dong, kita bisa masuk ke pajak. Pajak itu salah satu jurusan terfavorit di PKN STAN. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih enaknya menjadi seorang yang berhasil di kedinasan seperti itu? Karena kan sukses itu nggak bisa diukur dari itu aja gitu. Ya. Percaya kan? Betul. Apa sih ada yang bilang kayak gitu Ya, kan? betul. Emang lu kira lu udah sukses banget udah di situ gitu ya kan? Emang terus tanggapan Nazla tuh gimana? Disclaimer aja. Jadi kesuksesan itu bukan karena kita CPNS atau PNS, bukan karena kita base-nya dari kedinasan ataupun dokter. Kesuksesan itu bisa didapat dari mana aja, guys. Peluang apapun ada untuk menjadi sukses. Nah, asalkan kita emang bener-bener tekun, bener-bener serius, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah, karena kebanyakan orang gitu ya, Ata. Saat dia memulai sesuatu dan kebanyakan orang itu nggak siap sama prosesnya. Benar. Jadi apa? Jadi dia bangun, terus dia nggak sabar sama hasilnya, terus dia tutup deh. Kayak gitu. Semuanya butuh proses, teman-teman. Jadi kesuksesan itu memang bukan hanya diukur karena dia dokter, karena dia PNS. Nah, PNS tuh kebanyakan dicap sebagai ya salah satu pekerjaan yang sukses secara instan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Nazla untuk jawaban yang tadi. Aku mau lanjut pertanyaan. Apa sih persyaratan apa aja yang harus kita siapin untuk mengikuti PKN STAN itu? Karena aku ingat ya, Nazla tuh pernah waktu masa-masanya mengikuti PKN STAN ini, Anda ke rumah aku, dan dia bawa surat dari kepolisian. Oh iya, SKCK. Iya, SKCK. Nah, jadi itu menjadi salah satu syarat atau bukan? Untuk kedinasan sih memang rata-rata membutuhkan SKCK ya. Jujur ya, untuk persyaratan yang lengkapnya udah lupa. Tapi yang jelas seperti persyaratan umumnya ya, penerimaan mahasiswa secara umum perlu surat kesehatan lah, perlu ijazah tentunya. Nggak mungkin kita masuk pendidikan di selanjutnya tanpa ijazah. Tentu ijazah perlu, terus SKCK dan lain-lain lah. Oke, itu ada batasan umur nggak untuk mengikuti PKN STAN? Ada deh, kayaknya aku lupa precisely berapa, tapi yang jelas mungkin 20-an ya, 22 atau 22 gitu kayaknya. Jadi maksimal. Buat teman-teman, ini mohon maaf kalau salah, tapi mungkin sekitar 21 atau 22. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lengkapnya lihat di website aja. Langsung aja baca di website. Oke, Nazla, tadi aku udah banyak nanya-nanya nih soal dunia instansi kedinasan PKN STAN. Nah, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman atau adik-adik kita yang pengen wujudin salah satu mimpinya yang sama kayak Nazla nih, menjadi salah satu lulusan di PKN STAN? Gimana, Nazla? Jadi pesannya buat teman-teman atau adik-adik di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikan ke kedinasan, itu yang pertama adalah dari niat. Maksudnya tuh niat dari dalam diri sendiri. Maksudnya tidak ada paksaan dari orang lain atau siapapun itu, mau pacar atau orang tua. Kalau memang orang tua memaksa,
ya harus diiringi dengan kemauan kita sendiri juga. Itu yang paling utama. Karena kalau misalnya nggak ada niat, itu susah untuk belajar. Yang kedua, tentunya adalah belajar. Belajar ini adalah yang paling penting. Untuk orang yang lulus kedinasan nggak belajar, terutama PKN STAN ya, karena PKN STAN itu bener-bener pure murni guys, tidak ada. Jadi jangan ada yang kiri. bilang ini sogokan atau gimana Kanan ya. kiri itu nggak ada guys. Ya. Kanan kiri Nah, langsung itu aja nggak ada, kalian jangan langsung. bilang kalau lulusan PKN 1 sogokan jangan ya. Ya, jadi pokoknya yang paling Karena penting, emang pure. ya, yang paling penting adalah belajar. Belajar dengan giat, jangan lelah. Soalnya belajar ini hal yang paling penting. Pokoknya jangan nggak apa-apa sih lelah 6 bulan atau 3 bulan aja nggak apa-apa. Terus yang ketiga yang paling jelas adalah doa di setiap kesempatan. Setelah salat berdoa, setelah azan berdoa, pokoknya maksimalkan doa di waktu-waktu yang mustajab berdoa. Terus yang paling penting adalah percaya sama second chance, believe in second chance, bahwa kesempatan kedua itu ada. Jadi jangan termakan stigma bahwa kesempatan kedua itu nggak ada, dan itu nggak ada. Pokoknya percaya bahwa second chance itu ada. Terus yang terakhir adalah aku selalu mengamalkan salah satu ayat Al-Quran yang gini. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Aku percaya di setiap kesulitan yang aku hadapi pasti ada kemudahan yang Allah kasih. Jadi nggak ada yang batasin kita, nggak ada yang bisa batasin kita karena kita berharap kepada Allah dan itulah janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya benar. Jadi buat teman-teman kesimpulannya tetap berusaha, tetap kuatin niat kalian teman-teman yang memang pengen, benar-benar pengen. Yang penting usaha dulu dan fokus serta konsisten. Oke deh teman-teman, sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih buat Nazla sudah menyempatkan hadir di obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangin tadi itu bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jadi inspirasi juga bagi. Iya benar sekali. Jadi buat teman-teman bisa dapat masukan dari atas tontonan kita hari ini. Benar. Nah hari ini obrolan kita dapat hadiah giveaway dari Global Distro Langsa. Wow, menarik sekali. Jadi syaratnya tuh gampang banget. Kalian bisa follow Instagram Global Distro 17 dan follow Instagram TV RPS, dan juga kalian juga subscribe channel YouTube Rumah Produksi Semalam. Dan yang paling penting kalian harus menjawab pertanyaan dari Nazla. Apa tuh Nazla? Pertanyaan dari aku ya? Iya. Buat teman-teman yang mau dapetin hadiah dari Global Distro, jawab pertanyaan ini ya. Apa sukses menurut kamu? Ya, jadi apa definisi sukses menurut kamu? Nah, jawaban yang terbaik, jadi teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah, dan jawaban yang terbaik akan kita pilih dan akan kita kasih hadiah ini. Jadi buat teman-teman silahkan ikutin syarat-syaratnya karena mudah banget ya Nazla ya. Oke teman-teman, sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih buat Nazla yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di obrolan kita dan membagi kisah-kisah inspiratifnya buat teman-teman semua. Dan aku Nadita dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.